banget kan kita dengar kata halal dan haram. Tapi, apa sih artinya sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas dua konsep penting dalam Islam ini. Ini bukan sekedar soal daftar apa yang boleh dan nggak boleh loh. Tapi ini adalah panduan yang ngebentuk pilihan kita setiap hari. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Setiap hari, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, hidup kita itu isinya pilihan kan? Mau makan apa, mau ngomong apa, mau kerja gimana. Jadi, gimana caranya kita tahu pilihan kita itu udah benar atau belum? Jawabannya akan kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar paham, kita harus tahu dulu, apa sih bedanya halal dan haram? Anggap aja ini seperti dua sisi koin dari setiap keputusan yang kita ambil sebagai seorang muslim. Nah, di sini jelas banget perbedaannya. Di satu sisi ada halal. Gampangnya ini tuh lampu hijau, segala sesuatu yang diizinkan, yang boleh kita lakukan. Contohnya, ya kerja jujur, cari rezeki yang baik. Terus di sisi lain ada haram. Ini lampu merahnya, sesuatu yang dilarang keras, kayak mencuri atau bohong. Simpel kan? Ini adalah kompas moral dasar kita. Oke, kalau gitu mungkin ada yang bertanya, siapa sih yang bikin aturan ini? Datangnya dari mana? Nah, ini penting banget. Panduan ini bukan hasil karangan atau opini manusia, tapi datang langsung dari sumber yang paling suci dalam Islam. Yuk kita lihat dari mana asalnya. Dan inilah jawabannya. Kompas moral kita itu punya dua sumber utama. Yang pertama, tentu saja Al-Quran yang kita yakini sebagai firman Allah. Dan yang kedua adalah hadis, yaitu semua ajaran, perkataan, dan contoh dari Nabi Muhammad. Keduanya ini nggak bisa dipisahkan, mereka jadi satu paket panduan lengkap buat kita. Coba deh kita lihat ayat Al-Quran yang satu ini. Perhatikan deh panggilannya, wahai manusia, bukan cuma wahai orang beriman. Artinya ini pesan universal untuk kita semua. Terus ada dua syarat di sini, bukan cuma halal, tapi juga thayyib. Thayyib itu artinya baik, bersih, bermanfaat. Jadi standarnya itu double, harus sah secara aturan, dan harus baik juga kualitasnya. Nah, pesan tadi diperkuat lagi sama hadis ini. Coba kita renungkan bareng-bareng. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Ini dalam banget loh maknanya. Artinya, pilihan-pilihan kita di dunia ini, apa yang kita makan, gimana kita kerja, itu punya hubungan langsung dengan kondisi spiritual kita. Oke, definisinya udah, sumbernya juga udah kita bahas. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih yang bikin sesuatu itu jadi haram? Ternyata bukan asal dilarang aja, ada logika yang sangat jelas di baliknya. Ini dia 3 penyebab utamanya. Gampang kok buat diingat. Pertama, karena zat atau bahannya. Contoh paling jelas ya, daging babi. Dari salahnya sudah haram. Kedua, cara dapatnya. Uang itu kan halal ya, tapi kalau dapatnya dari hasil korupsi atau menipu, uangnya jadi haram. Dan ketiga, prosesnya. Misalnya daging sapi yang halal, tapi dimasak pakai arak. Nah, jadinya haram kan? Jadi, 3 hal ini semuanya harus bersih. Mungkin sekarang kita mikir, oke, aturannya jelas. Tapi, kenapa sih ini semua penting? Jawabannya, ini lebih dari sekedar larangan. Ada hikmah dan manfaat yang luar biasa di balik setiap aturan ini. Coba bayangin gini deh, setiap kali kita memilih yang halal, itu seperti kita lagi menanam benih kebaikan. Hasilnya apa? Hidup kita jadi penuh berkah. Sebaliknya, setiap kali kita berhasil menghindari yang haram, kita itu seperti sedang membangun benteng untuk melindungi hati kita. Ujung-ujungnya, hidup jadi lebih damai, lebih bahagia. Itulah tujuan utamanya. Baik, kita sudah bahas teorinya, sudah paham juga hikmah di baliknya. Sekarang bagian yang paling seru. Gimana cara membawa semua ini ke kehidupan nyata? Yuk kita buat ini jadi praktis dan bisa langsung diterapkan. Ini dia beberapa langkah simpel yang bisa langsung kita coba. Mulai dari yang paling gampang, makanan. Biasakan cek label halal. Terus, perhatikan juga perbuatan kita. Yuk coba untuk selalu jujur. Lingkungan kita juga penting loh. Pilihlah teman dan tontonan yang positif. Dan yang paling penting, kalau ragu, jangan pernah sungkan untuk bertanya. Jadi, pada akhirnya, kesimpulannya sederhana banget. Memahami halal dan haram itu bukan soal hidup yang jadi serba terbatas. Justru sebaliknya, ini adalah kunci untuk membuka pintu menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih bahagia, dan pastinya penuh dengan berkah. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh pikirkan, apa satu pilihan halal yang akan kamu buat hari ini? Nggak perlu yang besar-besar kok, cukup satu tindakan kecil yang disadari.